Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini saya akan membahas topik terkait dengan teman-teman yang sudah memiliki NPWP tapi belum memiliki penghasilan. Gimana pajaknya setelah yang satu ini? Oke guys, kali ini saya akan membahas topik khusus buat teman-teman ya yang sudah punya NPWP, belum punya penghasilan ya. Yang sudah punya NPWP ternyata nggak keterima kerja ya. Yang sudah punya NPWP tapi jadi ibu rumah tangga nggak punya penghasilan karena ngurus anak ya. Dan teman-teman semua yang sekarang lagi pusing ya karena ada NPWP, terus niatin konten soal pajak, terus takut gitu ya karena wah saya belum punya penghasilan nih, saya nggak pernah lapor nih, saya harus ngapain. Nah ini yang kendala-kendala atau masalah-masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman di sana, di luar sana ya, yang sering juga komen, sering juga DM ya terkait dengan masalah-masalah ini ya. Jadi hari ini saya khusus membuatkan video ini buat teman-teman ya, supaya apa? Supaya teman-teman juga lebih tahu lagi apa yang harus kalian lakukan terkait dengan kewajiban perpajakan Anda. Nah, awalnya saya akan jelaskan dulu kepada teman-teman semua ya, kenapa sih Anda perlu NPWP ya. Jadi buat teman-teman, anyway guys, NPWP ini adalah salah satu hal yang penting untuk Anda miliki di Indonesia. Kenapa? Karena kondisinya guys adalah gini. Sekarang ini yang akan berlaku ke depan bahwa pemerintah akan menyetarakan atau akan menggabungkan fungsi daripada KTP ya atau NIK Anda dan fungsi NPWP. Jadi secara tidak langsung KTP atau NIK Anda itu akan menjadi NPWP. Dalam catatan itu ada batas penghasilan tertentu yang disyaratkan ya. Kalau teman-teman belajarin konten-konten saya yang lain bahwa ada namanya PTKP guys ya, penghasilan tidak kena pajak. Di mana penghasilan tidak kena pajak ini adalah digunakan untuk memberikan batasan buat teman-teman ya, di mana kalau penghasilan di bawah 4,5 juta per bulan atau sama dengan 54 juta setahun ya, ini simpelnya gitu ya. Nah, itu tidak akan dikenakan pajak ya, jadi ibaratnya pajaknya nol, pajaknya nihil. Nah, so kalau teman-teman memiliki penghasilan dari situ, maka otomatis NIK ini akan menjadi NPWP dan akan ditagih kepada teman-teman kalau penghasilan Anda di atas 4,5 juta per bulan. Ya, so seperti itu. Nah, kembali kepada kenapa Anda harus punya NPWP, karena tadi guys ya, kalau kita di Indonesia, maka teman-teman harus istilah gini, kita akan diarahkan gitu ya, kita akan diarahkan untuk kita menjadi wajib pajak gitu ya, wajib pajak yang taat atau warga negara yang taat pajak ya. Kenapa ya? Karena memang itu peraturan, kita nggak bisa pungkirin, memang dimanapun Anda mau di Singapura, mau di Malaysia, di negara-negara tetangga kita ya, atau negara-negara yang lain, semua warga negaranya pasti akan dipungut pajak ya, tinggal besar dan kecilnya. Nah, kalau saya lihat di Indonesia, memang kondisinya pajaknya kita diomong besar banget, ya lumayan besar. Tapi diomong kecil, ya lumayan. Jadi diomong besar banget, ya enggak besar-besar banget. Jadi diomong kecil, ya enggak kecil-kecil banget. Jadi lumayan lah, ya. Masih banyak negara yang jauh lebih besar daripada kita. Ya, tapi memang ada negara, ya beberapa negara yang pajaknya lebih kecil daripada Indonesia. Jadi itu wajar guys, tidak ada masalah ya, karena itu kembali ke peraturan tiap-tiap negara itu berbeda. Yang penting adalah gimana, bahwa kita kalau di Indonesia punya penghasilan, maka Anda diwajibkan untuk memiliki NPWP. Itu satu hal, ya satu hal pertama. Nah, hal yang kedua yang perlu teman-teman juga tahu adalah apa? Bahwa NPWP ini sifatnya seumur hidup guys. Ya, jadi begitu Anda memiliki NPWP, maka NPWP ini akan lengket kepada Anda ya. Like Anda punya KTP ya, Anda punya KTP, Anda juga akan berlaku seumur hidup kan, sekarang KTP seperti itu ya, berlaku seumur hidup. Nah, NPWP juga sama. Ketika Anda punya NPWP, maka NPWP ini akan lengket kepada diri Anda ya, mulai Anda buat sampai mohon maaf nih Anda berpulang ke atas. Nah, so guys, kalau ini lengket, maka apa yang harus Anda lakukan? Maka Anda memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar daripada pajak yang Anda miliki di Indonesia. Ya, jadi dari penghasilan Anda punya pajaknya berapa. Nah, itu yang akan lengket kepada diri Anda. Ya. Nah, pertanyaannya, banyak teman-teman yang di luar sana mungkin sudah buat NPWP ya, banyak kasus yang sering DM saya gitu ya, Pak saya sudah buat NPWP nih Pak gitu ya, buat NPWP, terus saya buat NPWP ternyata kondisinya adalah saya nggak diterima bekerja.
Ya, ini yang terjadi sering kali buat teman-teman ya. Kondisinya adalah sudah buat NPWP, tidak bekerja gitu ya. Sudah punya NPWP ternyata tidak jadi bekerja, atau sudah punya NPWP penghasilannya kecil atau nggak punya penghasilan. Nah, ini yang sering terjadi guys. Nah, kalau kondisinya teman-teman seperti itu, maka apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang harus teman-teman lakukan? By the way, kalau kita lihat tadi dari yang poin kedua, bahwa teman-teman memiliki NPWP ini akan lengket dengan Anda seumur hidup, maka teman-teman yang perlu diperhatikan ketika Anda sudah punya NPWP, Anda punya kewajiban yaitu dua hal ya. Yang pertama adalah Anda menghitung ya dan membayar pajaknya. Dan yang kedua adalah Anda melaporkan SPT atau pajak yang Anda sudah bayar ya. Jadi ada dua kewajiban ini yang perlu Anda lakukan. Nah, kalau memang Anda punya penghasilan, maka Anda harus hitung dan Anda bayar pajaknya, itu wajib. Tapi kalau Anda nggak punya penghasilan, ya tadi punya NPWP, ternyata Anda misalnya nggak bekerja, punya NPWP, ternyata Anda nggak mendapatkan pekerjaan, misalnya seperti itu, maka Anda nggak perlu ngitung, ya, karena nggak ada penghasilan Anda yang dipajakin, ya, ataupun Anda yang kondisinya penghasilan di bawah 4,5 juta per bulan, ya ini dalam tarif normal ya. Kalau Anda, kalau belajar teman-teman ada yang mungkin lihatin konten saya yang lain ya, ada yang namanya tarif UMKM. Ya, ada namanya tarif normal. Nah, ini berlaku untuk tarif normal saja ya guys. Jadi untuk tarif normal saja ya. Nah, kalau tarif normal, maka Anda itu tidak wajib membayar pajaknya. Karena di tarif normal ada namanya PTKP tadi ya, sebesar 54 juta per tahun per orang ya. Nah, itu guys. Nah, tapi kalau Anda pun tidak membayar, Anda masih memiliki kewajiban untuk melaporkan. Oke? Jadi teman-teman jangan sampai lupa. Kalau NPWP Anda masih aktif, ya, maka Anda meskipun PTKP masih penghasilan di bawah PTKP ya, Anda memiliki penghasilan di bawah PTKP 4,5 juta tadi, Anda masih memiliki kewajiban untuk tetap melaporkan pajak Anda. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, teman-teman memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak Anda, ya. Dan pajak yang wajib teman-teman laporkan adalah SPT tahunan Anda. Oke? Kalau Anda sebagai orang pribadi, maka Anda memakai SPT orang pribadi, ya. Di mana SPT orang pribadi ini akan berakhir, maksimal akan dilaporkan itu di bulan Maret tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2022 nih ya, teman-teman akan lapor di mana? 2023 maksimal tanggal 31 Maret itu maksimalnya. Jadi teman-teman harus siap-siapin mulai bulan Januari sudah mulai buat tuh ya, belajar gimana cara buat e-filingnya, gimana cara buat SPT-nya gitu ya. Anda masukin submit secara online. Ya, dan by the way guys, itu lapornya secara online. Jadi tidak ada lagi lapor secara offline. Teman-teman tidak perlu lagi ke kantor pajak. Teman-teman simple banget ya. Kalau ada yang DM, Pak, saya lagi di luar kota, saya lagi di luar negeri, nggak bisa lapor. Nggak apa-apa guys. Anda bisa lapor secara online ya. Anda harus minta dulu buat teman-teman yang bingung ya. Kalau gimana caranya Anda bisa lapor secara online, teman-teman harus mengurus dulu kepada KPP untuk memiliki namanya e-filing. E-fin ya, nomor e-fin. Jadi nomor identifikasi number untuk elektroniknya Anda ya, numbernya Anda ya, itu namanya e-fin ya. Dan e-fin itu nanti Anda bisa membayar pajaknya menggunakan fitur namanya e-billing. Oke, jadi bayar pajaknya juga Anda nggak perlu harus ke bank, Anda nggak perlu harus ke kantor pos ya, atau Anda nggak perlu ke kantor pajak, nggak perlu. Jadi tidak ada sekarang pembayaran pajak ke kantor pajak, itu nggak ada guys ya. Anda tinggal bayar kepada transfer atau ada menu lah ya, Anda menu di perbankan Anda yang bisa digunakan untuk membayar e-billingnya. Oke, jadi e-billing untuk membayar, e-filing untuk melaporkan ya, dan Anda bisa laporkan dari manapun. Nah, pertanyaannya, gimana kalau teman-teman yang sekarang ternyata telat melaporkan, ya? Ternyata teman-teman mungkin lupa melaporkan atau nggak tahu melaporkan, ya? Nah, so guys, teman-teman nggak usah khawatir, ya. Teman-teman yang sekarang lagi nonton dan mengalami kondisi yang sama, teman-teman nggak usah khawatir. Ya sudah, saya tahu, Anda tahu bahwa Anda salah, gitu. Anda nggak melaporkan, Anda laporkan saja sekarang. Oke, jadi Anda tinggal lihat, oke, ternyata saya sudah punya NPWP nih, dan saya belum pernah lapor nih tahun-tahun sebelumnya. Ya sudah, sekarang tugas Anda adalah mulai laporkan. Ya, yang belum Anda laporkan, Anda boleh laporkan mulai tahun awal Anda punya NPWP gitu ya. Mungkin nggak perlu tahun awal ya, tapi kan kalau misalnya teman-teman belajar ada namanya daluarsa pajak ya. Daluarsa pajak itu adalah 5 tahun guys.
So kalau mau Anda teman-teman mau rapi, ya sudah laporkan aja 5 tahun ke belakang. Misalnya ya tahun ini 2022 nih, Anda laporkan 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 Anda laporkan semua nihil. Ya, karena Anda tidak punya penghasilan, Anda laporkan nihil saja, 0 gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman, wah Pak repot ya Pak ya, ya sudah, Anda boleh laporkan misalnya nggak mau repot nih, Anda tinggal laporkan yang 2021 dulu aja ya, sambil menunggu surat ya daripada pajak. Nah, by the way, biasanya teman-teman kalau tidak pernah melaporkan, maka teman-teman ini akan mendapatkan denda, surat denda ya dari pajak. Teman-teman akan mendapatkan surat denda. Dan kalau memang teman-teman nggak tahu, teman-teman boleh ke KPP ya. Anda coba ke KPP, meskipun ini belum tentu berhasil ya guys, tapi bisa dilakukan ya. Anda ke kantor pajak, Anda minta pengampunan. Maksudnya Anda ngomong, Pak saya ini nggak tahu, saya nggak ngerti, tolong dendanya dihapuskan karena Anda nggak punya penghasilan ya. Jadi Anda ngomong aja apa adanya kepada KPP, kepada kantor pajak, kepada AR Anda ya, akun representatif Anda, untuk membantu proses tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, Pak gimana Pak kalau seandainya Anda gitu ya tidak mau melaporkan karena kesulitan gitu ya, karena memang nggak punya penghasilan? Maka guys, saran saya adalah apa? Anda bisa melakukan pengajuan penonefektifan NPWP. Jadi Anda ke KPP, tunjukkan bukti-bukti bahwa memang Anda nggak punya penghasilan, dan minta kepada KPP untuk menonefektifkan NPWP Anda ya. Jadi Anda begitu NPWP-nya non-efektif, baru Anda tidak perlu melakukan pelaporan pajak lagi setiap tahunnya ya. Kecuali kalau perlu, baru Anda silakan mengajukan pengefektifan ya. Jadi non efektif, sekarang pengefektifan NPWP ulang ya. Kurang lebih itu ya guys. Semoga teman-teman yang sering tanya, yang sering pusing gitu ya terkait dengan masalah ini bisa kejawab solusinya ya. Dan teman-teman nggak usah khawatir, karena pajak di Indonesia ini bukan yang ngeri gimana ya. Petugas pajaknya juga banyak yang ramah-ramah kok ya. Jadi petugas pajaknya juga banyak yang baik-baik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, datang aja ke kantor pajak terus tanya ya terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan barusan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin belum paham, masih ganjel, masih pengen tanya, teman-teman boleh komen di bawah ya. Saya akan berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin ya. Untuk teman-teman yang pengen dapat respon cepat, juga boleh tanya di Instagram. Saya nggak menjadikan cepat banget, tapi minimal saya bisa melihat ya DM Anda ataupun komen Anda misalnya di story gitu ya. Saya akan coba lebih gampang menjawab, karena kalau di komen kan ketumpuk, kalau di DM kan akan lebih coba tak scrollin, saya bisa melihat. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang happy dengan video ini, suka ya dengan video ini, merasa bermanfaat, silahkan dikasih like ya. Terus di share juga buat teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda lebih melek soal pajak, keuangan, bisnis, dan sistemasi keuangan ya. Dan mereka perpajakannya nggak bermasalah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini supaya bisa mendapatkan manfaat banyak dari apa yang saya sampaikan gitu ya guys. Terakhir, semoga teman-teman selalu sehat, selalu sukses, dan selalu diberkatin ya. Bye-bye.